Setelah kebenaran dibuka, yang tersisa bukan kedamaian, melainkan tafsir. Kau sudah bergerak, ya? Siapa? Seseorang yang tidak ingin kerajaan ini runtuh, tapi juga tidak ingin ia tetap utuh. Utusan Prabu Kalaniskala. Lebih berbahaya, dia tidak membawa ketakutan. Dia membawa harapan yang dipelintir. Jika ketakutan membuat manusia patuh, maka harapan palsu membuat mereka berjalan sendiri menuju jurang. Putri Ara memang berani, tapi apakah adil membagi beban segel pada anak-anak kita? Kita harus menangkap penyebar ini. Kalau kita tangkap, dia akan jati martir. Apa rencanamu? Biarkan dia berbicara. Kebenaran tidak akan bertahan kalau kita melindunginya dengan ketakutan. Biarkan rakyat mendengar semuanya, dan beri mereka kesempatan memilih dengan utuh. Pemimpin sejati tidak mengendalikan suara, ia memperkuat nurani agar mampu membedakan. Bukan perpecahan cepat, melainkan penguatan perlahan. Menarik, jika harapan tidak cukup, bangunkan ingatan lama. Saat kata-kata gagal memecah kerajaan, masa lalu akan dipanggil untuk menghakimi masa kini. Dan Sinduangi, yang baru saja memilih jalan kejujuran, akan segera dihadapkan pada dosa-dosa yang belum pernah ia akui. Tanah bergetar lebih jelas saat fajar berikutnya muncul bukan seperti gempa, melainkan denyut ingatan yang bangkit dari dalam bumi. Di luar gerbang utara Sinduangi, kabut tua menggulung rendah. Dari baliknya, muncul batu-batu penanda yang seharusnya telah runtuh ratusan tahun lalu. Ukiran nama-nama lama kembali terbaca. Maire Tunjung menegang. Itu, Tugu Pengadilan Lama. Raka Pradana Anggoro mengerutkan kening. Tempat para pengkhianat dihukum, Maire Tunjung menggalang pelan. Versi yang ditulis pemenang. Narasi. Sejarah jarang berdusta sepenuhnya, namun hampir selalu memilih bagian mana yang ingin diingat. Rakyat mulai berkumpul di sekitar Tugu. Pria berpakaian sederhana itu sudah ada di sana, berdiri di sisi batu, wajahnya penuh empati. Ia berbicara lembut, nyaris seperti menenangkan. Disinilah dulu orang-orang dihukum karena menolak segel lama. Karena menolak mengorbankan anak mereka. Bisik-bisik berubah menjadi desakan. Putri Ara datang bersama para pendekar. Ia melihat ukiran nama beberapa nama keluarga yang masih hidup hari ini. Putri Ara menelan napas. Ini yang kau maksud, membangunkan ingatan lama. Maire Tunjung mengangguk, dan ia tidak berbohong sepenuhnya. Pria itu menoleh pada Putri Ara, tersenyum sopan. Aku tidak melawanmu, Putri Sinduangi. Aku hanya ingin kebenaran yang utuh. Wirajatmika melangkah maju, marah. Kau menghasut. Pria itu tetap tenang. Tidak, aku hanya membuka luka yang belum pernah disembuhkan. Narasi, luka yang disembunyikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bernanah. Putri Ara mengangkat tangannya, menghentikan Wira. Ia mendekati Tugu dan meletakkan telapak tangannya pada batu dingin itu. Segel Raksa Mahadrona berdenyut pelan, merespons. Bayangan muncul bukan ilusi, melainkan kenangan. Wajah-wajah rakyat lama, tangisan, pengadilan yang tergesa, keputusan yang diambil demi keselamatan kerajaan. Putri Ara menutup mata. Mereka dikorbankan. Sangga langit berbisik lirih, agar segel tetap utuh. Rakyat terdiam. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan meledak. Hanya kesadaran berat. Pria berpakaian sederhana itu berkata pelan, kalau dulu salah, apa jaminannya sekarang benar? Putri Ara membuka mata. Tidak defensif, tidak mengelak, tidak ada jaminan, katanya jujur. Yang ada hanya pilihan untuk tidak mengulanginya. Narasi. Keberanian tertinggi bukan mengaku benar, melainkan berani berkata. Kita pernah salah. Putri Ara menoleh ke rakyat. Segel ini akan diubah. Tidak lagi diam-diam. Tidak lagi atas nama segelintir. Dan tidak lagi dengan paksaan. Kerumunan bergolak bukan marah, melainkan takut bercampur harap. Di kejauhan, Prabu Kalaniskala merasakan getaran itu. Ia menyipitkan mata. Menarik, ia tidak memadamkan api. Ia memberi api itu arah. Ia tersenyum perlahan. Kalau begitu, saatnya uji terakhir. Langit di atas Sinduangi menggelap sesaat bukan karena awan, melainkan bayangan besar yang melintas di bawah cahaya. Maire Tunjung mendongak. Penjaga lama. Putri Ara mengepalkan tangan. Bukan untuk menyerang,
Untuk menilai narasi penutup, ketika masa lalu bangkit, ia tidak selalu datang untuk menghancurkan. Kadang ia datang untuk menanyakan satu hal sederhana. Apakah kalian telah belajar? Dan jawaban itu tidak akan ditentukan oleh satu orang, melainkan oleh seluruh Sindwangi. Bayangan itu turun perlahan, menekan udara hingga napas terasa berat. Bukan naga, bukan raksasa. Ia berbentuk makhluk penjaga lama, tubuhnya menyerupai gabungan batu, akar, dan cahaya kusam. Matanya kosong, namun di dalamnya berputar ribuan potongan ingatan. Rakyat mundur selangkah, beberapa berlutut tanpa sadar. Sangga langit berbisik gemetar. Penimbang warisan. Makhluk ini tidak mengenal belas kasihan. Narasi, penjaga lama tidak datang untuk melindungi kerajaan, melainkan untuk memastikan apakah sebuah peradaban masih layak diteruskan. Makhluk itu berbicara tanpa suara, namun semua mendengarnya di dalam kepala. SINDWING, kau membangunkan ingatan yang kau kubur. Apakah untuk meminta ampun, atau untuk mengulangi? Beberapa rakyat menunduk, yang lain menggenggam tangan orang di sampingnya. Pria berpakaian sederhana yang sejak awal menyulut percakapan melangkah maju. Wajahnya tidak lagi sepenuhnya manusia. Bayangannya terbelah di tanah. Mair Tunjung menajamkan mata. Akhirnya kau menunjukkan diri. Pria itu tersenyum, kali ini dingin. Aku hanya pemantik. Yang datang sekarang adalah hakim. Putri Ara maju satu langkah. Tidak menghunus senjata. Tidak memanggil kekuatan. Kami tidak meminta pengampunan, katanya tenang. Dan kami tidak menyangkal kesalahan. Kami hanya menolak mengulangnya. Makhluk penjaga lama menoleh. Cahaya di matanya bergetar. Pengakuan bukan jaminan. Apa yang berubah? Putri Ara menoleh ke belakang ke rakyat, pendekar, anak-anak, orang tua. Ia tidak menunjuk dirinya. Yang berubah adalah siapa yang memikul beban. Bukan satu darah, bukan satu tahta, tapi pilihan bersama. Narasi. Kekuatan lama selalu bertanya tentang hasil. Manusia menjawab dengan proses. Makhluk itu mengangkat tangannya. Tanah terbuka sedikit. Bayangan masa depan muncul. Sindwangi runtuh, terbagi, atau berdiri. Satu keputusan, satu jalan. Keheningan panjang. Seorang rakyat biasa melangkah maju. Gatrawulung yang masih hidup, tubuhnya penuh luka, suaranya serak. Kalau kami gagal, biarlah gagal sebagai manusia. Bukan sebagai korban yang dibungkam. Satu demi satu rakyat ikut maju. Tidak serempak, tidak rapi, tapi nyata. Makhluk penjaga lama berhenti. Cahaya di tubuhnya mulai retak, bukan hancur, melainkan melepaskan beban. Jawaban dicatat, penilaian ditunda. Tubuhnya berubah menjadi partikel cahaya dan menyatu kembali ke tanah. Langit kembali normal. Namun jauh di tempat lain, Prabu Kalaniskala menutup matanya perlahan. Mereka lolos dari penghakiman lama. Berarti waktunya penghakiman baru. Ia membuka mata dan untuk pertama kalinya, ia berdiri sendiri, tanpa cermin, tanpa bayangan. Narasi penutup, Sindwangi tidak dihancurkan, tidak pula dinyatakan suci. Ia hanya diberi satu hal yang jauh lebih berbahaya, kesempatan. Dan kesempatan selalu datang bersama konsekuensi yang belum pernah ditulis siapapun.